Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafuddin Ihsan. Saya di sini dari kelompok 10 mau mempresentasikan materi yang sudah kita dapatkan. Saya mau menjelaskan tentang pengertian langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu. Jadi istilah langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu ini banyak nama dengan makna yang relatif sama. Adapun nama-nama yang sering digunakan untuk istilah langkah pembelajaran ini, yang pertama ini tahapan pembelajaran juga sering digunakan, dan prosedur pembelajaran. Banyaknya nama-nama ini tidak mempengaruhi. Yang terpenting di dalamnya ini ada 3 tahapan utama. Yang pertama ini pendahuluan, yang kedua ini inti, dan yang ketiga ini penutup. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu ini merupakan tahapan kegiatan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu yang dilakukan secara terencana, ya kan? Sudah terencana dan telah dibagi alokasi waktu secara rinci dengan kegiatan utama, yakni kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Jadi kegiatan pembelajaran tematik terpadu ini kegiatan pembelajaran yang sudah terencana dan telah dibagi alokasi waktunya. Yang berikutnya ini komponen pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Jadi komponen pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu ini ada 3 komponen. Yang pertama kegiatan awal atau pembuka, yang kedua ini kegiatan inti, yang terakhir ini kegiatan penutup. Jadi yang pertama kegiatan awal atau pembuka merupakan kegiatan membuka pelajaran yang diawali interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi kegiatan awal ini atau pembuka ini mempunyai tujuan. Yang pertama ini untuk menarik perhatian siswa, yang kedua ini menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang ketiga ini memberikan rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dipelajari atau dilakukan. Jadi pembukaan ini sebagai pengenal atau kalau saya jelaskan itu pembukaan ini sebagai iming-iming lah, gitu. Jadi yang kedua kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran, di mana dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan tentang tema dan subtema yang sudah dipersiapkan oleh pendidik. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Jadi setelah diawali inti sudah, akhirnya harus ada penutup. Jadi penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru, ya kan, untuk mengakhiri sebuah pembelajaran. Jadi setidaknya guru ini memaparkan secara lengkap atau secara rinci atau singkatlah yang mencakup semua dari pelajaran atau kegiatan inti tadi, untuk sebagai mengingat peserta didik supaya memperkuatlah daya ingatnya. Jadi setelah komponennya itu ada 3, yakni pembuka, inti, dan penutup. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
komponen pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu ini ada 3 komponen. Yang pertama kegiatan awal atau pembuka, yang kedua ini kegiatan inti, yang terakhir ini kegiatan penutup. Jadi yang pertama kegiatan awal atau pembuka merupakan kegiatan membuka pelajaran yang diawali interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi kegiatan awal ini atau pembuka ini mempunyai tujuan. Yang pertama ini untuk menarik perhatian siswa, yang kedua ini menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang ketiga ini memberikan rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dipelajari atau dilakukan. Jadi pembukaan ini sebagai pengenal atau kalau saya jelaskan itu pembukaan ini sebagai iming-iming lah, gitu. Jadi yang kedua kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran, di mana dalam kegiatan ini dilakukan pembahasan tentang tema dan subtema yang sudah dipersiapkan oleh pendidik. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Jadi setelah diawali inti sudah, akhirnya harus ada penutup. Jadi penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru, ya kan, untuk mengakhiri sebuah pembelajaran. Jadi setidaknya guru ini memaparkan secara lengkap atau secara rinci atau singkatlah yang menyangkut semua dari pelajaran atau kegiatan inti tadi, untuk sebagai mengingat peserta didik supaya memperkuatlah daya ingatnya. Jadi setelah komponennya itu ada 3, yakni pembuka, inti, dan penutup. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engel Afikoh, NIM P2018-4101. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentator Saifuddin Ihsan, dan saya akan menjelaskan tentang karakteristik langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu. Menurut Tim Puskur, pendekatan pembelajaran tematik memiliki karakteristik, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, dikatakan seperti itu karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang memberikan keluasan pada peserta didik, baik individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung pada anak, karena pembelajaran tematik menjadikan peserta didik sebagai aktor, pencari fakta dan informasi untuk mengembangkan pengetahuannya, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang membimbing ke arah tujuan pembelajaran tersebut. Jadi yang lebih berpacu terhadap materi tersebut yaitu peserta didiknya. Kemudian yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mapel dalam suatu proses pembelajaran hingga bermakna. Kemudian yang keempat, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Kemudian antar mapel menyatu, maksudnya di dalam pembelajaran tematik memusatkan perhatian pada pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari sudut pandang yang masih samar, hingga peserta didik memahami fenomena pembelajaran dari segala sisi yang utuh. Adapun langkah-langkah yang lain yaitu meliputi pemetaan KD, yaitu kompetensi dasar, kemudian menentukan tema, menyusun jaringan tema, menyusun silabus, kemudian menyusun RPP. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alokasi waktu dalam pembelajaran tematik.
alokasi waktu untuk pelaksanaan pembelajaran tematik itu tidak menentu, tergantung kepadatan dan keluasan materi dari mapel-mapel yang dipadukan. Contoh tema yang diambil itu seperti diri sendiri, keluarga, lingkungan, permainan, pariwisata, binatang, dan lain-lain. Sedangkan alokasi waktu kurikulum 13, penentuan alokasinya berdasarkan jumlah minggu efektif yang mempertimbangkan KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu pada setiap jam pelajaran di SD atau MI yaitu sebanyak 35 menit. Dalam satu minggu, beban pelajarannya untuk kelas 1 sebesar 30 jam pelajaran, kelas 2 sebesar 32 jam, kemudian kelas 3 sebesar 34 jam pelajaran, dan di kelas 4 sampai kelas 6 sebesar 36 jam pelajaran. Jadi untuk alokasi waktu khusus kurikulum ke-13 itu ditentukan dari pertimbangan KD, keluasan kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Mukaromah, NIM T 2018-4105. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Ainur Rofiqoh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengembangan pembelajaran tematik. Nah, di dalam langkah-langkah pengembangan pembelajaran tematik ini berisi kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa di dalam pembelajaran tematik ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pendahuluan, kemudian tahapan inti, dan yang ketiga adalah tahapan penutup. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, pengembangan pada tahap pendahuluan. Nah, pada tahapan ini kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru adalah yang pertama adalah absensi atau menanyakan kehadiran siswa. Kemudian yang kedua adalah bertanya kepada siswa sampai di mana kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan kepada siswa. Jadi guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Jadi siswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada guru terkait pembelajaran yang atau materi yang belum mereka pahami. Kemudian yang selanjutnya adalah mengulang pelajaran sebelumnya namun secara singkat. Nah, selain itu ada kegiatan satu lagi, yaitu menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi guru juga bisa menyampaikan aktivitas-aktivitas kegiatan belajar yang akan dilakukan pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya adalah tahapan yang kedua, yaitu tahapan inti. Pada tahapan inti merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena tahapan ini merupakan tahapan pemberian pengalaman kepada siswa. Tahapan inti ini, keberhasilan pada tahapan inti ini sangat ditentukan oleh strategi dan metode yang dilakukan oleh guru. Nah, di dalam tahapan inti ini terdapat 5 kegiatan pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan saintifik dan juga tercantum pada Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013. Adapun 5 kegiatan inti tersebut, yaitu yang pertama adalah kegiatan mengamati, kemudian yang kedua adalah kegiatan menanya, yang ketiga adalah kegiatan mengumpulkan atau mengasosiasikan, kemudian yang terakhir adalah kegiatan mengkomunikasikan hasil. Jadi 5 kegiatan belajar ini harus ada dalam setiap tahapan, dalam proses tahapan inti atau tahapan pemberian pengalaman belajar. Yang selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan penutup. Pada tahap penutup ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah kegiatan meninjau kembali. Kegiatan meninjau kembali ini dapat dijadikan guru sebagai
kegiatan untuk membuat ringkasan materi. Jadi ketika guru memberikan ringkasan materi ini, otomatis siswa itu akan lebih mudah untuk menghafal atau mengetahui tentang apa saja materi-materi yang telah diberikan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan evaluasi atau penilaian. Nah, selain dua kegiatan itu, terdapat kegiatan lain, yaitu yang pertama adalah menemukan manfaat dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar siswa. Jadi pemberian umpan balik ini dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui mana saja siswa yang masih belum paham atau siswa yang sudah benar paham tentang materi yang diberikan. Yang selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini dapat dimaknai dengan kegiatan pemberian tugas atau pekerjaan rumah. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah menginformasikan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian itu tadi beberapa aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan guru pada tahap pembelajaran tematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamati. Kemudian yang kedua adalah kegiatan menanya. Yang ketiga adalah kegiatan mengumpulkan atau mengasosiasikan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan mengkomunikasikan hasil. Jadi lima kegiatan belajar ini harus ada dalam setiap tahapan, dalam proses tahapan inti atau tahapan pemberian pengalaman belajar. Yang selanjutnya adalah tahapan terakhir, yaitu tahapan penutup. Pada tahap penutup ini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah kegiatan meninjau kembali. Kegiatan meninjau kembali ini dapat dijadikan guru sebagai tahapan kegiatan untuk membuat ringkasan materi. Jadi ketika guru memberikan ringkasan materi ini, otomatis siswa itu akan lebih mudah untuk menghafal atau mengetahui tentang apa saja materi-materi yang telah diberikan. Kemudian kegiatan yang selanjutnya adalah kegiatan evaluasi atau penilaian. Nah, selain dua kegiatan itu, terdapat kegiatan lain, yaitu yang pertama adalah menemukan manfaat dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar siswa. Jadi pemberian umpan balik ini dapat dilakukan oleh guru untuk mengetahui mana saja siswa yang masih belum paham atau siswa yang sudah benar paham tentang materi yang diberikan. Yang selanjutnya adalah melakukan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut ini dapat dimaknai dengan kegiatan pemberian tugas atau pekerjaan rumah. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah menginformasikan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekian itu tadi beberapa aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan guru pada tahap pembelajaran tematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.